Kita kuis ya, guru atau prepare? Pengennya prepare tapi nyatanya buru-buru. Diklat di sini. Kita sebagai pemimpin harus berpikir kreatif itu tadi, memutar otak, salto, koprol. Ya kalau mungkin hujan tuh dibuat dari rindu ya, jadi ngalalin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam PJ. Salam PJ. Ya, salam PJ. PJ. Tanpa Wijo Hadi. Oke, salam PJ. Salam PJ. Oke, hari ini saya lagi bersama atau bareng dengan panggilan akrabnya Mbak Anggi. Mbak. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Anggi. Selamat pagi Mas Andowi. Selamat pagi ya. Gimana tadi perasaannya pada saat Lega. habis seminar kan? Habis seminar. Gimana rasanya? Lega, tapi ya ada beberapa trouble teknis sih. Tapi so far dengan begitu diberi apa sih namanya, pendapat, diberi bukan masukan, komentar sama penguji, langsung kayak berada di atas Allah. Soalnya komentarnya bagus-bagus dan saya agak I'm proud about it. Iya, semoga sanjungannya memang nyata ya, bukan gombal kayaknya. Semoga sih. Soalnya kalau kayaknya pengujinya yang paling bagus memujinya itu dari konsisten dari seminar sampai saat ini konsisten. Jadi beliaunya kayaknya terbukti. Dan memang ujian itu bukan waktunya gombal sih, pasti serius kan. Serius, maksud sih mempertaruhkan kredibilitas. Iya jelas. Oke, makanya saya senang banget nih. Saya sudah dapat bocoran informasi gitu dari teman-teman bahwa Mbak Anggi ini punya sebuah inovasi ini yang bikin gemes gitu ya. Karena saya gemes. Yang bikin gemes gitu, karena memang namanya juga gemes gitu ya. Gemes itu gerakan milenial melek sejarah. Oh, ini generasi ya. Gemes itu nama gerakannya, tapi gemesnya sendiri dari generasi milenial melek sejarah. Gemes ini kan menarik nih. Nah, biar menarik pasti juga teman-teman penasaran. Kita lihat dulu videonya ya. Gimana videonya? Itu ya. Atau di sana? Salam budaya, lestari budayaku. Halo sahabat budaya, saya Diah Anggraini dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dan tahukah sahabat budaya, saat ini kita sedang berada di kawasan Cagar Budaya Kota Baru dan tepatnya kita sekarang berada di Jalan Suroto. Satu nama jalan yang diambil dari salah satu tokoh serbuan Kota Baru. Memang kawasan Cagar Budaya Kota Baru ini adalah sebuah kawasan cagar budaya yang memiliki cerita sejarah yang luar biasa dan juga arsitektur yang menawan. Dan tahukah Anda di tahun 2020 ini Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta memberikan sebuah gerakan untuk generasi muda, kita sebut Gemes, generasi milenial melek sejarah. Dan tentunya kalau sahabat budaya pengen tahu seperti apa sebenarnya gerakan melek sejarah ini, kita bisa melihatnya sekarang. Gerakan generasi milenial melek sejarah atau disebut Gemes adalah merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi kesejarahan lokal Kota Yogyakarta yang variatif dan kreatif bagi para muda. Gerakan ini akan diawali dengan pembuatan papan penanda di kawasan Cagar Budaya Kota Baru, tepatnya di Jalan Suroto. Nantinya akan ada satu papan penanda yang menceritakan tentang sejarah singkat dari Jalan Suroto dan kawasan Kota Baru yang dilengkapi dengan QR Code yang bisa sahabat budaya scan dan kemudian akan menghubungkan ke informasi kesejarahan lokal yang lebih lengkap lagi di website Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, channel YouTube, dan juga semua link media sosial dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kawasan Cagar Budaya Kota Baru memang merupakan kawasan cagar budaya yang istimewa. Setelah direvitalisasi dan resmi menjadi jalur pedestrian Kota Baru di tahun 2019, kawasan ini menjadi magnet bagi anak muda. Itu kenapa gerakan generasi milenial melek sejarah berawal dari kawasan cagar budaya Kota Baru. Selamat bergabung di generasi milenial melek sejarah. Salam budaya, lestari budayaku.
tadi udah lihat videonya, nah pasti banyak pertanyaan nih. Apa? Juga merupakan perwakilan dari pertanyaan teman-teman karena bikin Gemes gemes nih, ya, gemes mau nanya nih. Apa sih gemes itu? Gemes itu sebenarnya yang tadi saya bilang generasi milenial melek sejarah. Kenapa? Karena kalau selama ini ngomongin sejarah itu pasti berpikir tentang ya baca buku, tahun, ngapalin tahun, terus bangunan-bangunan kuno, terus nama-nama orang yang entahlah itu dengan jabatan-jabatan yang entahlah juga gitu. Ya. Jadi rasa-rasanya kok udahlah itu di sekolah aja belajarnya gitu. Nah, zaman kapan tahu gitu zaman ya? kapan tahu, saya nggak ngambil kuliah sejarah juga nggak pengen tahu tentang sejarah seperti itu. Nah tapi ternyata kita tuh di Yogyakarta ya, khususnya kita di Jogja yang banyak sekali sebenarnya kemana saja kita itu bisa melihat sisa-sisa sejarah Nusantara. Jadi karena Yogyakarta sendiri kan punya peran yang luar biasa besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Nah itu dia kenapa setiap sudut, kalau otomatis ya, setiap sudut kota ini menceritakan sesuatu di masa lampau. Nah, kayak gitu, sejarah itu kan lebih, kalau kita bilang history. His story. Jadi, kenapa kita nggak storytelling aja kalau ngomong sejarah? Jadi, saya kepikiran dari situ. Anak muda ini biasanya kan suka nyisan, baca buku, nggak mau gitu. Saya punya gadget nih, bagaimana saya bisa mengakses semua cerita-cerita yang katanya bagus-bagus itu lewat HP saya, lewat sesuatu yang biasa saya fluent with gitu. Jadi, kemudian ini berarti generasi milenialnya yang harus saya sasar nih, karena kenapa? Anak muda itu agen perubahan. Jadi begitu sudah di situ berarti harus pakai cara-cara anak muda. Saya bikin video konten, saya bikin konten di sosmed juga yang sifatnya informasi-informasi yang kayak trivia atau apa kamu, apalah itu seperti itu. Jadi bayangannya terus sekarang kenapa di Surabaya gemes ini kita awali di Surabaya, di jalan Surabaya Kota Baru, karena di situ kan sekarang jadi pedestrian, banyak anak-anak pada selfie di situ, bagus banget kan. Nah di situ kita kasih penanda yang ada QR code. Nah dari QR code itu semacam pintu gerbang, anak-anak bawa cellphone mereka habis selfie, kok ada QR code, di-scan lah, ternyata begitu kebuka ada banyak informasi di situ, ada video juga di situ yang bisa diakses oleh anak muda. Nah, itu baru satu pemicu. Nanti kalau mereka sudah mulai ketagihan nih, ternyata tempat saya ini punya sejarah ya. Coba ya di setiap sudut kota Yogyakarta saya ada seperti ini. Biar kemanapun saya pergi saya tahu. Saya berada di kampung, misalnya di Keraton nih, di dalam Keraton ada beberapa nama kampung, ada Patehan, ada apa. Saya jadi penasaran asal nama Patehan itu apa. Nah, secara toponim kita juga akan kasih tahu. Nah, harapannya bukan seperti itu, bisa berawal dari Jalan Suroto, bisa berkembang ke jalan-jalan lain, dan akhirnya nama gemes sendiri generasi milenial melek sejarah benar-benar terjadi. Wah, itu dia yang kita harapkan ya. Jadi memang saya sepakat tadi Mbak Anggi bilang bahwa anak milenial kan sukanya yang simpel-simpel. Kita nggak pengen dibuat repot kalau mereka bisa mendapatkan dari HP mereka, itu yang paling penting. Karena kalau misalnya itu hilang, nanti anak muda nggak tahu sejarah Jogja. Pada Jogja luar biasa punya sejarah. Dan karena kalau misalnya itu hilang, nanti anak muda nggak tahu sejarah Jogja. Pada Jogja luar biasa punya sejarah dan lain sebagainya. Karena mungkin Jogja tuh dibuat dari rindu ya, jadi ngangenin terus. Akhirnya begitu. Dan harapannya tadi mudah-mudahan para milenial bisa gemes penasaran penasaran, gemes pengen nyari terus tadi saya udah dapet ide dari Ustaz Roy, berarti gemes tuh kan pengen tahu terus. Kalau gitu tadi saya sampaikan ke sana ya, tentang menggemas. Ustaz Roy bisa nggak interview saya dari tadi? Iya sih, harusnya sebelum tampil harusnya ya. Iya, biar bisa dikasih sedikit enlightenment. Iya. Oke, menarik nih, tadi gemes sudah diceritain, Jogja penuh sejarah, kemudian sasarannya adalah kaum milenial. Harapannya nanti sistem yang dibangun oleh Pak Ali ini bisa benar-benar bikin gemes, tidak hanya kaum milenial, orang-orang yang lagi jalan-jalan di situ yang tidak milenial, siapa dan aja. Dan mungkin wisatawan, karena kita juga gimana pun juga tidak bisa menutup bahwa kita tujuan wisata. Iya, betul. Kan? Jadi ya harapannya nggak cuma orang Jogja yang tahu sejarahnya, tapi seluruh Indonesia, even the whole world. Berarti ada semacam multiplier effect lah ya. Jadi tidak hanya bicara milenial di Jogja, tapi juga mungkin wisatawan bisa ke depan bertambah, kemudian terus ingin gemes balik lagi ke Jogja. Oke, tentu sebuah sistem yang bagus dibangun tidak bisa cepat seperti Bandung Bondowoso ya, perlu proses, dan sekarang sepertinya sudah running well, tapi pasti ada nih kendala. Nah, kira-kira kendalanya apa nih dalam proses
mewujudkan gemes ini? Banyak sebenarnya kan harapannya tadinya di jangka pendek ini saya bisa bikin semacam penanda yang QR code-nya bisa langsung diakses. Nah, tapi kan tahu sendiri ada pandemi, ya kita harus menghentikan banyak belanja modal dan kawan-kawannya. Terus sebenarnya mau launching gemes dengan cara yang spektakuler. Istilahnya pengen di tempat di mana penanda itu diletakkan, terus kemudian kita bikin semacam mini drama dengan wayang yang wayangnya milenial itu mengundang banyak masa. Nah ini kan tentunya nggak mungkin di era COVID seperti ini. Jadi ya sudah, hambatannya akhirnya harus mengubah bentuk kemasan, merubah kemasan. Kesulitan kemarin itu adalah mencari kemasan yang paling pas untuk menggantikan rencana awal gitu. Jadi kan rencana awal kita pilihnya sesuatu yang sifatnya branding yang above the line. Jadi yang benar-benar istilahnya dalam promosi itu yang benar-benar kita ada boomnya gitu. Ada boomnya gitu. Tapi kalau akhirnya sekarang itu jadi kayak real ya, pelan-pelan dari sosmed kita kasih. Jadi harus mencari formulasi yang itu gunanya mungkin diklat di sini. Kita sebagai pemimpin harus berpikir kreatif itu tadi, memutar kotak salto kopros untuk menemukan formulasi yang paling tepat, membungkus rencana yang tadinya udah istilahnya wow harus jadi view gitu. View tapi nanti wow kayak gitu. Menghilangkan efeknya, tapi prosesnya ini diubah. Oke, luar biasa sekali. Tapi itu semua udah lalu ya. Sudah. Sekarang tinggal running well. Terus dan ini mengembangkan kemarin yang harus kita, semoga sih pandemi segera berakhir ya, biar Mas Anto bisa mendengar gemes. Itu saya penasaran dan saya pengen nunggu sistem ini benar-benar jadi. Kalau bisa saya uji coba lah. Iya, jalan di Surabaya. Jalan-jalan. Ini nih ya. Iya, ke Gramedia dulu. Kemudian mampir di Perpus atau duduk-duduk di pedestrian situ, kan? Langsung set. Beneran nih yang diceritain saya bukan cuma ngomong kosong. Bukan ngomong kosong dan akan bikin gemes lagi. Iya. Oke, gemes berikutnya. Gemes nggak mau menceritakan harapannya apa nih ke depan? Harapannya ke depan terkait ini gitu ya, terkait si gemes nggak ada sinya ya, terkait gemes dan harapan dalam konteks kita sebagai seorang pemimpin perubahan. Kalau dalam konteks gemes sendiri, harapannya ini running well seperti tadi, sustain sampai jangka panjang, bahkan kemudian harapannya di seluruh sudut kota Jogja itu tadi informasi sejarah itu bisa diakses dengan sangat mudah, semudah mengambil semudah melakukan selfie. Jadi informasi itu bisa hanya dengan jarimu seperti itu. Harapannya seperti itu dan diminati, sejarah itu memang diminati. Harapannya itu kalau sebagai pemimpin sendiri, harapannya semakin banyak ya yang bisa menerima pemimpin-pemimpin yang mungkin sedikit milenial, sedikit populer, out of the box. Jadi pada saat kita tidak harus kaku secara birokrat, tapi kita juga harus mulai, kita lihat deh misalnya yang kemudian sudah sangat terbuka dengan bagaimana cara dia membranding baik dirinya maupun membranding program-program yang dilakukan dengan cara yang memang tidak mengkhianati tuntutan zaman gitu. Jadi memang fleksibel dan revolusioner aja. Harapannya itu saya bisa menjadi seperti itu gitu, bisa menjadi dan akan lebih banyak orang yang bisa menerima itu. Jadi birokrat itu tidak harus sesuatu yang angker. Tidak harus sesuatu yang berbelit-belit, tapi bisa juga menjadi seperti kompetitif seperti jadi swasta. Jadi kayak memang benar-benar bahwa you know what you're doing, terus you know how, terus progress aja. Tapi kalau bicara organisasi yang lincah ya, tentu orangnya juga harus lincah ya. Gemesin juga. Iya, gemesin. Orang yang lincah tuh orang yang gemesin gitu ya. Dan setiap orang kan punya cerita nih di Jogja. Nah, cerita itu menjadi sejarah bagi kita semua. Oke, tadi kita udah dengerin nih dari Mbak Anggi tadi bicara gemes itu apa gitu ya. Kemudian udah ada cerita haru birunya ya, kendala dan sebagainya. Kemudian forecast harapannya ke depan seperti apa. Kemudian yang terakhir nih kita quiz ya. Cukup berapa pertanyaan ya? 5 aja ya? Oke, 5. Yang pertama. Saya yang minta quiznya. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya harusnya Mbak Anggi yang jadi host. Iya. Boleh kita tukar tempat? Nanti kita tukar tempat ya? Iya. Saya kasih quiz buat nanti. Oh iya, oke. Quiznya yang sulit-sulit loh. Bukan buat nilai akademik ya? Enggak. Itu tugas Mas Anto kasih kayak gitu. Oke.
Sukanya cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Sukanya maju atau mundur? Maju. Berubah atau stagnan? Berubah. Udah berapa tuh? Hah? Pertanyaannya Iya. Iya. Aduh, apa lagi ya? Buru-buru atau prepare? Pengennya prepare tapi nyatanya buru-buru. Jauh atau dekat? Iya. Tadi udah janji ya? Udah 5 pertanyaan. Kamu nyanyi apa? Apa ya? Nyanyi apa? Saya tuh nggak pinter nyanyi. Coba dikasih ide nyanyi dulu. Request lagu. Ini kan bicara sejarah nih. Ya, kalau project aja tuh. Pulang ke kotamu. Nah, Ada setangkup harum. Bener gak sih? Enggak. Udah itu tadi. Udah itu doang. oke, pulang ke kotamu, gemes, kota Jogja bikin gemesin. Terus? Masih seperti itu. Nah, tiap sudut menyapa bersahabat. orang. Oh, oke. Jadi daripada dihujat nanti. Oke, saya senang banget nih bisa ngobrol dengan Mbak Agi. Terima kasih ya Mbak Agi ya sudah bisa berbagi inspirasi buat kita semua dan mungkin buat angkatan-angkatan berikutnya dan buat netizen dan seterusnya. Tetap sukses. Tadi salam budaya gimana? Salam budaya. Salam budaya. Lestari budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam